ada yang melandai, tetapi ada beberapa yang naik. Hampir satu pekan kasus baru COVID-19 di Provinsi Jawa Timur meningkat tajam. Upaya pemberlakuan PSBB di kota Surabaya dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur seakan tak berpengaruh. Dan penularan juga semakin banyak serta meluas. Apa yang terjadi di Jawa Timur sehingga kasus baru COVID-19 ini meningkat? Apa yang menjadi kendala terbesar dalam penanganan COVID-19 di sana? Dan langkah apa yang seharusnya diambil agar kasus baru COVID-19 ini dapat ditekan? Sudah bersama dengan saya ada Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan ada Profesor Nidom selaku Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Profesor Nidom Foundation. Pak Wagub dan Prof Nidom, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, saya langsung ke Pak Wagub. Pak Wagub, apa analisa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan penambahan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur yang kemarin dinyatakan tertinggi se-nasional, Pak Emil? Sebenarnya sudah sering disampaikan dari beberapa waktu yang lalu bahwa kita mengantisipasi kenaikan angka konfirmasi yang akan sangat signifikan selama mungkin seminggu lebih dari sekarang ke belakang dan akan ke depannya karena dilakukannya 3T, yaitu tracing, testing, dan treating. Jadi di tiga hal ini kita sama-sama melakukan peningkatan kapasitas. Secara tracing, personil yang diterjunkan untuk melakukan penelusuran ditambah. Secara testing, kapasitas kita. Jadi tracing ini banyak kaitannya dengan ketersediaan rapid testing juga yang sudah meningkat sangat signifikan. Kemudian testing ini adalah kemampuan kita kemudian melakukan PCR atau swab. Dan treating ini adalah mau dikemanakan pasiennya. Sebagaimana kita ketahui sebenarnya dari survei yang dilakukan terhadap 700 lebih pasien yang confirm positif COVID-19 oleh tim kuratif, ternyata yang mengatakan memiliki gejala medis sesak napas itu sekitar 24%. Artinya 76% kemungkinan besar ini tidak merasakan gejala-gejala yang dianggap COVID karena mereka baru merasa COVID biasanya kalau sudah mulai ada gangguan nafas begitu. Jadi inilah kenapa kemudian dari hasil testing ini kita juga harus bisa mengklasifikasikan kepada pasien yang gejalanya sedang menuju ringan atau bahkan ringan. Ini kalau kita akan melakukan segregasi dengan pasien yang sedang menuju ke berat, di mana sedang menuju ke berat itulah yang akan menjadi fokus rumah sakit rujukan yang memiliki kapasitas rawat yang lebih intensif dibandingkan dengan rumah sakit lapangan atau rumah sakit tambahan yang saat ini dioperasionalkan. Baik, Pak Wagub, kira-kira perkiraannya sampai kapan ini peningkatan signifikan akan terjadi di Jawa Timur dengan metode tracing dan kemudian tracking terhadap kemudian penyebaran COVID-19 ini? Ya ini fenomena gunung es. Sebagai contoh ada 1.500 sampel yang menumpuk pada saat kita mengumumkan hari itu ada 500 dan itu hanya di ITD saja, Institute of Tropical Disease, pada saat beberapa mungkin semingguan yang lalu saat kita mengumumkan ada hampir 500 kasus konfirmasi positif di Jawa Timur. Jadi backlog atau tumpukan ini adalah hasil dari tadi active tracing dan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas PCR yang ada di lab. Nah ini sekarang sebagai contoh ada satu lab yang kemudian harus disuspend, tetapi kita memobilisasi ya dari pusat itu 2 mobile PCR dengan kapasitas masing-masing 2 mesin, 200 tes per shift. Nah inilah yang kemudian saya tidak bisa memberikan kata-kata pasti sampai kapan, tetapi kalau kita ngelihat tumpukan dari sampelnya, per hari ini saja 2 mobile itu di Sidoarjo mereka memproses 108 sampel dan di Surabaya 180 sampel. Artinya untuk beberapa hari ke depan ini akan juga fokus kepada backlog sampel yang masih harus dites. Baik, Pak Wagub, ada sejumlah laporan yang kemudian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya ini masih rendah. Apakah betul demikian, Pak Wagub? Ya,
pada dasarnya kita melihat masih ada pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran yang akhirnya dapat penindakan, ada pelanggaran yang tentunya karena adanya keterbatasan dari cakupan aparat, kemudian mungkin tidak langsung dapat ditegakkan on-site ya. Jadi misalnya ada laporan, Pak, di sini ada kejadian ini, kemudian timnya diterjunkan ke sana, ada jeda waktu, ternyata sudah tidak ada, begitu. Jadi inilah yang kemudian memang merupakan satu tantangan dalam melakukan sistem penegakan hukum terhadap seluruh pelanggaran-pelanggaran atas aturan PSBB. Namun demikian 1.160-an personil Polda sudah ditambah, di BKO-kan dari kepolisian, ditambah dari Korem, dan kita mengetahui bahwa akan ada tambahan personil juga dari berbagai matra TNI dengan tujuan untuk memperkuat patroli dan juga penegakan aturan di lokasi-lokasi seperti terminal, transportasi publik, pusat perbelanjaan, termasuk pasar, sehingga sekarang strateginya bukan hanya disebar di jalan, tetapi ditempatkan di titik-titik yang memang paling rawan. Jadi bukan dibagi rata, tetapi sekarang kita menyadari bahwa salah satu titik rawan dari penyebaran ada di pusat-pusat ekonomi. Baik, saya ke Prof. Nidom. Prof. Nidom, menurut Anda apa yang menjadi permasalahan terbesar di Jawa Timur sehingga kemudian dikhawatirkan Provinsi Jawa Timur ini bisa saja menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19 kalau kita cermati dari adanya peningkatan penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di sana beberapa hari terakhir ini. Bagaimana, Prof? Ya, baik, Mas. Jadi melihat data dari keadaan Surabaya khususnya atau Jawa Timur secara umum, itu harus secara komprehensif melihatnya. Tidak hanya melihat peningkatan jumlah kasus itu saja. Jadi memang bisa bahwa data itu menunjukkan bahwa masih tingginya kasus di Jawa Timur dan Surabaya. Tapi bisa juga karena aktifnya pengujian. Sehingga jumlah yang diuji itu besar, otomatis persentase akan meningkat. Jumlah yang positif akan meningkat. Nah, itu kan juga selama ini belum ada perbandingan dari sekian itu berapa yang dari jumlah yang disampling. Apakah sama jumlah yang disampling dengan daerah-daerah lain sehingga Surabaya tampak bahwa sebagai epicentrum. Mungkin saja kalau daerah-daerah lain melakukan hal yang sama dengan Surabaya dan Jawa Timur, mungkin memberikan kasus yang sama, memberikan fenomena gambaran yang sama. Seperti tadi Pak Wagub bilang bahwa sebetulnya COVID-19 ini kan masih kita khawatirkan terjadi gunung es. Sehingga semakin besar kita pengujiannya, kemudian semakin nampak berapa banyak jumlah yang positif di lapangan. Yang ketiga adalah validitas pengujian. Jadi dikatakan oleh Pak Wagub bahwa terjadi penumpukan pengujian, sementara itu membutuhkan kecepatan di dalam hasil diagnosis. Nah, apalagi lab ini disuspend karena diduga ada tenaga lab yang terinfeksi. Nah, ini kan juga mempengaruhi hasil. Apakah terjadi kontaminasi, false positif di dalam pengujian-pengujiannya? Karena yang menguji terjadi infeksi yang positif. Nah, ini kan harus komprehensif melihat data itu, tidak hanya sekedar tingginya data positif di Surabaya maupun Jawa Timur. Itu yang saya melihat. Baik, Prof, tapi kalau kita cermati tingkat penularan di Surabaya ini 1,6. Ini masih cukup tinggi, bahkan di atas DKI Jakarta. Ini kan berarti artinya memang tingkat penularan di lapangan ini sebetulnya masih cukup tinggi, Prof. Bagaimana? Ya, 1,6 itu kan berasal dari data yang positif, yang hasil laboratorium. Sehingga dikatakan bahwa terjadi penularan 1,6. Dalam pemahaman kita bersama bahwa itu didasarkan oleh karena hasil lab. Nah, itu yang harus dibenahi di dalam sistem kita di nasional ini, bahwa atas dasar apa kasus positif itu, berapa yang diperiksa, kemudian bagaimana validitas dari masing-masing laboratorium, sampai seberapa jauh laboratorium itu mendapat kontrol dari misalkan Litbangkes dan sebagainya.
Baik, saya kembali kepada Pak Wagub. Pak Wagub, ada sejumlah informasi yang menyatakan bahwa rumah sakit di Surabaya khususnya ini mulai kewalahan Pak dengan kemudian menangani pasien-pasien dari COVID-19. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa kemudian solusinya Pak? Jadi ini kaitannya dengan 3T tadi, kalau mengenai penanganan itu di T yang terakhir yaitu treating atau penanganan. Jadi memang kita terus melakukan pencermatan, jadi bahwa kenaikan kasus konfirmasi ini saya berikan contoh. Kita ambil 10 hari ke belakang 18 sampai 28 Mei. Pasien PDP itu naiknya sekitar kurang dari 700 ya, sedangkan kasus konfirmasi positif naiknya lebih dari 1.200, 1.300 gitu. Jadi hampir 2 kali lipatnya ini. Nah ini menunjukkan bahwa memang kasus konfirmasi positif ini bukan datang dari walk-in patient gitu ya. Pasien yang memiliki kondisi keluhan medis terus dia datang. Tetapi justru banyak dihasilkan dari active testing tadi. Nah apakah kemudian yang membuat rumah sakit overwhelm ini adalah kasus-kasus yang sebenarnya sindromnya tadi sedang sampai moderat. Nah inilah sebabnya Rumah Sakit Sutomo sebagai contoh sudah mulai melakukan scoring system, dan rumah sakit lapangan yang kita kembangkan bersama dengan BNPB mulai kemarin sudah mulai menerima pasien. Nah harapannya kita bisa melakukan segregasi pasien yang kondisinya sedang ke rendah itu sebaiknya difokuskan di rumah sakit lapangan, karena kita ingin tenaga medis kita bisa fokus waktunya kepada pasien-pasien yang gejalanya sedang sampai berat. Nah tadi Prof menyampaikan dengan sangat menarik sekali dan akurat. Kasus ini kan sebarannya sekitar 68% di Surabaya dan Sidoarjo yang sangat mepet dengan Surabaya. Dan di Surabaya sendiri menyumbang 55%. Kenaikan kemarin pun itu juga disumbang dominan dari Surabaya. Sidoarjo itu sepertiganya Surabaya dan Gresik itu hanya single digit kenaikannya. Nah inilah yang kemudian kita mulai melihat ada satu indikator menarik untuk mengukur kondisi epidemiologi. Karena tadi relativitas angka rate of transmission itu diukur ya dari testing tadi sebagai contoh. Nah, bed occupancy rate ini bisa menjadi tolok ukur kalau pemisahan pasien antara yang gejala sedang ke berat ini bisa dilakukan dengan yang sedang ke ringan. Sehingga kita nanti memonitor dari rumah sakit rujukan. Sebenarnya bagaimana kondisi bed occupancy rate untuk pasien yang memiliki keluhan medis. Kalau dia kelihatan kemudian turun, ini mungkin menjadi satu persentase dari total populasi tadi. Nah, kita bisa kemudian memilah-milah sumber-sumber masalah. Apakah ada masalah di proses kuratif, kaitannya juga dengan angka kematian, atau ada masalah di proses promotif preventif, termasuk tracing. Ini kira-kira yang sedang menjadi perhatian kita untuk ke depannya. Baik, Pak Wagub, saya akan tanyakan juga mengenai peralatan dan kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan. Apakah kemudian rumah sakit rujukan di Jawa Timur, khususnya mungkin di Surabaya, juga sebetulnya sudah memiliki peralatan yang mumpuni Pak untuk melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19. Kita akan bahas itu usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi Prime Time akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, saya akan kembali kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Pak Emil Dardak. Pak Emil, apakah rumah sakit rujukan yang menjadi rujukan pusat kesehatan untuk pasien COVID-19 ini sudah memiliki peralatan yang cukup dan mumpuni Pak untuk menangani pasien-pasien dengan kategori sedang hingga berat? Ya, pada saat awal onset dari pandemi COVID-19, kami fokus kepada peningkatan kapasitas rawat ya. Jadi kita menghindari jangan sampai ada pasien yang dalam kondisi tidak dapat ditangani. Nah, ini membutuhkan utamanya idealnya ruang berisolasi bertekanan negatif. Kemudian dilengkapi dengan ventilator ICU. Namun demikian pada perjalanannya tidak semua otomatis membutuhkan ICU ventilator. Bahkan sekarang juga mulai ada yang melihat dengan kritis bahwa sebenarnya ada juga kendala utamanya lebih kepada jalan nafas yang terblokir, sehingga justru kalau langsung menggunakan ventilator ini malah mendorong adanya slam tersebut ke paru-paru. Bahkan Jerman menurut tim pakar dari gugus tugas nasional
kita lakukan diskusi kemarin sudah menggunakan terapi oksigen menggunakan CPAP ya untuk CPAP atau emergency ventilator ketimbang ditaruh di ICU ventilator. Nah, kalau kita lihat tetapi dari kapasitas 20-an ini meningkat 6 kali lipat. Ya, banyak yang dimobilisir melalui baik kita menggalang dukungan dari badan usaha maupun tentunya yang diadakan sendiri oleh pemerintah dari berbagai hierarki. Lalu ruang bertekanan isolasi bertekanan negatif juga kita tingkatkan dengan rasio yang kurang lebih sama, dan ruang isolasi yang tidak bertekanan negatif tetapi karena satu area itu dikonsentrasikan hanya untuk pasien COVID-19, maka ini menurut tim kuratif atau tim medis masih dapat dioperasionalkan. Artinya jangan sampai ada satu area yang istilahnya commingle antara pasien non COVID dengan COVID. Nah, inilah yang kemudian dilakukan peningkatan kapasitas dengan rasio tadi 5 sampai 6 kali lipat di seluruh Jawa Timur. Kita start dengan 44 rumah sakit rujukan dan sekarang sudah menjadi 99. Baik. Prof Nidom, dengan tingkat pemeriksaan dan juga tracing yang diperkirakan akan kemudian ditingkatkan kembali sehingga diperkirakan mungkin jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur juga akan meningkat. Apakah kemudian rumah sakit rujukan ini sudah siap menurut Anda, Prof Nidom, ketika nanti ada lonjakan pasien COVID-19 ke depannya? Ya, jadi kalau kita merujuk satu negara di Eropa bahwa mereka akan melakukan pengujian pada seluruh warga negaranya, itu cukup bagus karena kita betul-betul mapping 100%. Nah, itu kalau memang di Indonesia bisa dilakukan seperti itu, alangkah baiknya sehingga standar data itu menjadi sama. Nah, otomatis itu akan membawa konsekuensi kepada rumah sakit. Nah, tentunya rumah sakit inilah yang tadi ada Pak Wakil Gubernur sudah menyinggung bahwa akan dilakukan istilahnya pembedaan bahwa rumah sakit ini khusus untuk yang mempunyai risiko tinggi dan rumah sakit yang lain mempunyai yang lebih rendah. Nah, itu juga ide yang saya rasa ide yang bagus karena supaya tidak dalam satu rumah sakit menangani semuanya. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya fatalitas dari COVID-19 ini kan kompleksitas dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau itu bisa dilakukan separasi, jadi bahwa ada pasien COVID yang bawaannya dengan jantung, maka dirujuk kepada rumah sakit yang memang COVID plus jantung. Sehingga dia di sana akan fokus jantung dan COVID saja. Sementara yang lain misalkan COVID dengan diabetes dan sebagainya. Nah, jadi tidak dicampur di dalam satu wilayah rumah sakit. Nah, sehingga dengan cara seperti itu terjadi efisiensi baik itu ruangan maupun alat dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan rumah sakit. Nah, bahwa mungkin tidak akan bisa dihindari kebutuhan ruangan dan sebagainya, itu tentunya bisa dilakukan pembicaraan sebagaimana yang pernah saya usulkan melalui media, bahwa barak-barak TNI dan sebagainya itu perlu dikerahkan untuk menampung para pasien yang mungkin luber ini, daripada ditolak. Lebih baik kita usahakan karena bagaimanapun rumah sakit ini kan mewakili negara untuk kehadiran negara untuk menangani wabah ini. Jadi jangan sampailah ada suatu rumah sakit yang menolak bahwa masuknya pasien karena bagaimanapun ini dalam keadaan wabah. Setiap orang tidak mau menerima wabah ini, tapi kalau ditolak mungkin akan menciderai hak mereka sebagai warga negara. Itu yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Baik, Pak Wagub, sudah sejauh mana Pak ini penambahan rumah sakit darurat maupun mungkin ide dari Prof Nidom tadi penambahan barak-barak kalau misalnya memang nanti diperlukan tempat-tempat isolasi yang baru? Ya, mengkonversi aset-aset ini sebenarnya ada 2 tahap. Sebagai contoh yang kita terapkan juga bersama pemerintah kota Surabaya terapkan di Surabaya. Juga ada masa transisi dari mulai rapid test reaktif sampai swab confirm positif. Ini dibutuhkan juga satu SOP untuk penanganannya. Yang umumnya sebelum seseorang terkonfirmasi positif pakai swab, mereka
ada tantangan untuk membatasi mobilitas mereka. Nah, disinilah memang makanya kita ada beberapa langkah. Salah satunya ada yang tetap ingin berada di rumah sebelum terkonfirmasi betul positif, maka ini swab testnya kita tingkatkan. Lalu ada juga yang sudah bersedia, maka instruksi dari pusat seluruh asrama haji dikonversi. Tapi tadi adalah saran yang baik sekali dari Prof. Prof. Nidom, karena kebetulan juga ada kapasitas-kapasitas dari angkatan bersenjata di wilayah Surabaya yang mungkin bisa kerjasamakan. Sebagai contoh, sebenarnya TNI AL waktu itu turut membackup untuk men-screening kedatangan dari para pekerja migran yang datang dari luar negeri. Mereka diobservasi dulu di fasilitas yang disediakan. Nah, ini memang betul kita akan semakin ketat untuk memberikan izin kepada pasien yang konfirmasi positif untuk rawat di rumah, karena saat ini memang juga ada yang memilih untuk rawat di rumah, isolasi mandiri. Tetapi kita juga harus punya keyakinan terhadap kedisiplinan untuk baik bagi yang bersangkutan maupun anggota keluarganya. Karena kalau satu rumah dengan anggota keluarga ini riskan. Inilah sebabnya rumah sakit lapangan yang disupport BNPB ini salah satu langkah. Ditambah tentunya ada tambahan-tambahan konversi fasilitas seperti asrama BPSDM atau yang dilakukan. Tetapi sekali lagi ini ada gradasinya, dari mulai masih menunggu hasil sampai confirm positif, bahkan ada masa transisi setelah sembuh, di mana nggak semua langsung ingin kembali ke lingkungan masing-masing. Baik, Prof. Nidom, menurut Anda sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, khususnya di Jawa Timur, sehingga kemudian bisa bersama-sama ikut berperan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini di sana? Jadi sebetulnya saya kalau mengikuti wabah pandemik dunia, mulai dari ya flu burung belum dikatakan pandemik, tapi flu babi, kemudian SARS, MERS dan sebagainya. Pandemik COVID-19 ini mengagetkan semua pihak. Bahkan sampai hampir 5 bulan ini kita terus terang terbengong-bengong oleh virus ini. Jadi virus ini kita katakan sebagai sangat menarik. Kita bisa bayangkan bahwa pandemik ini mulai dari pusat, kota besar sampai kota daerah, itu harus menyesuaikan dengan karakter dari virus ini. Sebetulnya virus ini kan sangat mudah untuk dinetralisir, yaitu kita mencegah terjadinya loncatan droplet dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, memakai masker adalah suatu cara yang terbaik untuk menghindari terjadinya ini. Itu sebetulnya hanya itu. Jadi yang kedua adalah stay at home, di rumah. Itu adalah yang terbaik. Jadi minimal selama 12 hari, selama itu di rumah, kemudian tidak pernah kontak dengan orang infeksi, maka kita sudah terhindar. Nah, jadi dari situ sebetulnya menghadapi virus ini sangat mudah. Tapi yang agak sulit ini kan membiasakan kepada masyarakat. Bahwa masyarakat Indonesia tidak terbiasa menggunakan masker. Itu karena masker itu salah satu bentuk penghinaan terhadap orang lain. Beda dengan negara di Jepang, bahwa mereka kalau sakit dia akan menggunakan masker. Tapi kalau di Indonesia menutup hidung itu adalah suatu hal yang berada di lain. Nah, oleh karena itu perlu edukasi kepada masyarakat yang terus-menerus. Itu perlu dilakukan seperti itu. Jadi oleh karena itu kita jangan segan-segan untuk selalu melakukan edukasi. Saya lebih baik mengetemakan edukasi daripada security. Karena memang masyarakat perlu mendapat pendidikan, pemahaman terhadap penyakit ini. Gitu. Baik, terakhir kepada Pak Wagub, Pak, singkat saja sebelum kita sudahi dialog ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan konsep normal baru. Apakah Provinsi Jawa Timur juga sudah mempersiapkan mengenai prosedur normal baru ini di sana, Pak Emil? Ya, Kemendagri baru saja menerbitkan edaran juga kepada Bupati Wali Kota untuk bagaimana sebenarnya definisi normal baru ini berkaitan dengan dua hal. Kondisi hari ini secara epidemiologi di masing-masing daerah, seperti Jawa Timur itu kan ada 38 kabupaten kota. Tentunya Surabaya, Sidoarjo hanya 2 dari 38 kabupaten kota, tapi berkontribusi hampir 70% dari kasus di Jawa Timur. Sehingga memang kita harus melihat ini case by case di masing-masing wilayah.
Nah, jadi kalau cuma melihat rate of transmission katanya Jawa Timur 1,3, kemudian Surabaya 1,6, yang 1,3 ini saja itu karena 70% kontribusinya dari Surabaya Sidoarjo. Nah, inilah sebabnya kemudian ini tidak kemudian dipukul rata se-Jawa Timur. Ini kemudian kita berkonsultasi sangat intensif dulu dengan pakar epidemiologi, apakah batas-batas jurisdiksi administratif itu bisa jadi patokan atau harus lebih luas dari itu. Kayak misalnya Surabaya Sidoarjo mungkin satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Tapi satu lagi Pak, bahwa ini jangan kita loncat dulu ke new normal. Misalnya, tapi kita menamakan ini transisi dulu. Tadi seperti disampaikan oleh Prof, budayanya. Makanya sekarang di PSBB tahap 3, checkpoint itu didekatkan ke lingkungan masing-masing, bukan di jalan arteri. Kalau sekolah misalnya, katakanlah new normal itu setengah kapasitas. Ya mungkin harus mulai dari 1/4 dulu, 1/3 baru setengah gitu. Jadi transisi. Baik. Pak Wagub dan Prof Nidom, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.